Oke, kalau ikut kelas geografi, ya, muka bentuk bumi itu berbeda-beda ya. Nanti kita akan bahas ya tipe peta dasar yang bisa menggambarkan bentuk muka bumi. Kemudian menyajikan data potensi suatu wilayah. Jelas banget. Bapak sering ngasih banget contoh gitu ya terkait ya potensi desa, potensi wilayah di suatu daerah gitu ya. Itu ya bisa tahu melalui peta ya. Kira-kira wilayah Sumatera dengan wilayah Sulawesi, kenapa flora faunanya berbeda? Kenapa antara wilayah peralihan dengan wilayah Australia itu flora faunanya berbeda? Ataupun kenapa sumber daya alam di Sumatera dengan di Kalimantan itu berbeda? Ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu bisa divisualkan berdasarkan peta gitu. Nah, penyajian data terbaik adalah peta. Ya. For your information, pertama, penyajian data itu menggunakan ya kalimat. Ya, seperti ini. Peta adalah bla 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 bla, gitu, panjang gitu ya. Berikutnya itu penyajian data grafik ya. Kalau data grafik keunggulannya dia bisa membedakan ya antar data. Kita bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan, berapa sih jumlahnya gitu ya, berapa sih perbandingannya. Itu keunggulan dari grafik ya. Berikutnya selain grafik apa? Menggunakan table gitu ya. Kita bisa menggunakan perbandingan-perbandingan ya. Berikutnya yang terakhir adalah peta. Peta itu bisa mencangkup semua data yang ada gitu. Baik itu bisa deskripsi, angka, ya, grafik, ya. Tetapi peta memiliki keunggulan, dia bisa mengetahui lokasi. Itu keunggulan dari peta. Ya, jadi di dalam fungsi peta itu keunggulannya seperti itu. Ya. Berikutnya yang keempat ada membantu pekerjaan konstruksi jalan navigasi. Ini jelas ya, konstruksi jalan itu perlu perencanaan biar nggak rugi, biar nggak boncos ya. Itu perlu adanya perencanaan ya. Navigasi jelas kita selalu menggunakan tiap hari tanpa disadari. Penggunaan Google Maps ya, navigasi di penerbangan, navigasi di pelabuhan ya, khusus untuk ya kapal-kapal berlayar dan lain sebagainya. Dan terakhir itu analisis data spasial. Dan ini akan berkaitan di materi berikutnya yaitu sistem informasi geografis ya. Nanti kita akan bahas mengenai tentang data spasial. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada macam-macam peta. Yang pertama adalah menurut isinya ya, menurut skalanya, dan menurut sifatnya, dan menurut sumbernya. Oke, yang pertama menurut isinya cuma ada dua ya. Hanya dua. Itu ada peta umum atau general map dan ada peta khusus atau peta tematik. Ya. Kalau peta umum, peta yang menggambarkan semua hal yang ada pada daerah yang dipetakan. Contohnya peta topografi ya. Kalau peta topografi itu akan berkaitan dengan ya ketinggian. Ingat, pasti muncul tuh ya. Topografi apa Pak? Yang berkaitan dengan ketinggian atau elevasi ya. Umumnya disertai dengan relief ya. Ada reliefnya curam, ada reliefnya landai gitu. Nah, itu berkaitan dengan peta topografi. Berikutnya ada peta korografi atau peta umum 1:250.000 skalanya atau lebih ya. Berikutnya ada peta dunia, peta Asia, dan sampai dengan peta Jawa Tengah. Dan itu ya salah satunya adalah peta rupa bumi Indonesia. Di PPT nggak ada ya. Nah, ini tambahan dari Bapak itu adalah peta dasar. Salah satunya adalah peta rupa bumi Indonesia. Ya. Itu. Berikutnya adalah peta khusus atau peta tematik. Sesuai dengan namanya, ini peta ini ditujukan untuk ya sesuai dengan pembuatan petanya ya. Dengan kasus tertentu saja. Oke, contoh peta wisata. Tematiknya apa, Pak? Peta wisata, tentang wisata gitu. Kemudian apa?
peta perubahan penggunaan lahan. Tematiknya apa, Pak? Perubahan penggunaan lahan. Kemudian apa? Contoh di sini, peta sebaran tambang. Ya udah, di dalam peta tersebut bahasa tentang sebaran tambang. Di mana aja nih gitu ya. Kemudian peta jalur pelayaran. Ini seperti ini. Ya, kalian nggak akan pernah nemu ya peta pelayaran judulnya gitu ya. Tiba-tiba di sini ada tambang, itu nggak akan terjadi gitu ya. Itu pasti salah dalam pembuatan peta. Oke, itu menurut isinya. Peta umum dan peta khusus ya. Berikutnya menurut skalanya. Hati-hati nih, Bapak sering banget ketemu nih murid Bapak yang kebalik-kebalik terhadap konsep skala. Ingat ya. Pertama, ada peta skala besar ya. Ini peta kadaster salah satu contohnya ya. Ingat, 1:100 sampai dengan 1:5000, yang mana contohnya adalah peta sertifikat tanah BPN, denah rumah, peta kelurahan ya. Ini adalah skala besar ya, kategori skala besar. Kemudian di bawah ada peta skala besar ya. Itu 1:5000 sampai dengan 1:210.000. Umumnya peta kecamatan. Berikutnya ada peta skala sedang ya, 1:250.000 sampai 500.000. Peta skala kecil sampai peta skala geografis. Ingat, kalau misalkan ketemu peta 1:1 juta, itu bukan peta skala besar, melainkan peta skala kecil ya. Itu berbanding terbalik ya, hati-hati. Kalau misalkan nanti Bapak tanya di kelas masih kebalik, berarti kalian tidak memperhatikan video ini. Oke? Berikutnya menurut sifatnya ya, ada dua, peta stasioner ya dan peta dinamis. Kalau peta stasioner, peta yang datanya relatif stabil atau tetap, ya udah gitu-gitu aja, nggak berubah gitu. Kalau peta dinamis, ya namanya dinamis ya, datanya berubah-berubah. Kalau misalkan contohnya peta jalur pegunungan ya, itu peta stasioner, peta geologi, morfologi dasar laut gitu ya. Kalau dinamis seperti apa, Pak? Peta persebaran penduduk, jelas ya, karena tiap tahunnya jumlah urbanisasi ataupun perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya itu ya, tiap tahunnya berbeda. Sampai peta kepadatan penduduk. Berikutnya menurut sumbernya, ini ada peta manuskrip, peta induk sampai peta turunan. Oke, kalau manuskrip ya, produk pertama dari suatu peta yang akan direproduksi dalam keseluruhan proses pemetaan ya. Penggambarannya dengan tangan, plotting fotogrametri ya, penggambaran peta-peta tematik dan lain-lain. Kemudian peta induk atau peta dasar base map, peta yang dihasilkan langsung ya, survei lapangan langsung, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan peta lainnya. Kemudian peta turunan, yaitu peta yang berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada. Oke ya, jadi ada beberapa ya jenis peta ya. Jadi apa? Menurut isinya, menurut skalanya, menurut sifatnya, dan menurut sumbernya. Oke. Berikutnya ada komponen peta, yaitu ya ini teman-teman atau leaders lihat aja sendiri. Ya. Pertama dari judul, wajib ada judul. Ya, kemudian skala. Ya, ini yang membedakan antara gambar dengan peta. Ya. Peta tuh ada skalanya, gambar tuh nggak ada. Oke. Hati-hati ya, kalau di soal muncul jelaskan perbedaan peta dengan gambar. Kalian harus bisa bedain. Kemudian ada orientasinya ya, utara, barat, timur, selatan. Ya, ada simbolnya, ada legendanya ya. Sampai dengan sumber dan tahun pembuatan peta gitu ya. Oke.